Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengarkan ungkapan bahwa kasih Bapak sepanjang penggalan, kasih Ibu sepanjang jalan? Ya, jadi katanya kasih Ibu itu tidak ada berhentinya, tidak ada batasnya. Kalau kasih Bapak itu ada potongannya seperti bambu itu ya. Namun tidak semuanya demikian. Ibu aja juga yang meninggalkan anaknya, tidak mengasihi anaknya, ya. Pernah kami naik Grab dan seorang bapak menggendong anaknya ya, di pangku anaknya sambil dia nyetir karena anak itu ditinggalkan ibunya. Waduh, sedih sekali kami. Namun ada juga bapak yang sangat mengasihi anaknya. Alkitab menggambarkannya, kasihnya itu seorang bapak seperti ini ya, menggambarkan kasih Allah kepada umatnya demikian. Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Ya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat akan Tuhan, disayang sama Tuhan. Saudara, gambaran sayangnya itu memang kita tahu ya, Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa sampai Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita, ya, supaya kita itu beroleh selamat. Yang untuk secara manusia ada seorang bapak yang memang ada banyak ya, tapi ada contohnya seorang bapak yang begitu sayang sama anaknya sampai dia itu sedang terlunta-lunta, tidak ada makanan, tidak ada pekerjaan. Dia baru karena ada masalah yang terjadi sehingga dia sudah tidak ada pekerjaan dan dia mencari pekerjaan sulit. Lalu dia gendong anaknya sambil mencari seperti ya, mungkin kalau dia bisa melihat ada di antara sampah-sampah, ada di antara apa saja. Kalau ada makanan dia mau ambil makanan. Kebetulan dia berjumpa dengan seorang pekerja sosial ya. Ini si PP namanya. Nah, ini kan di daerah Meksiko. Nah, PP ini bertanya kepada si bapak ini yang sedang menggendong anaknya ya. Jarang ya bapak-bapak gendong anaknya. Ini gendong anaknya sambil jalan, lalu ditawari. Dia membawa satu barang lebih berharga dan satu bungkus makanan. Dia ditanya, "Halo Pak, ini kamu sedang apa? Ini ada makanan dan juga ada barang ini yang cukup berharga. Kamu mau yang mana?" Bapak ini mau makan. Mengapa mau makanan? Karena anaknya belum makan sepanjang hari ini. Waduh, lalu setelah diberi makanannya, coba, kamu makan dulu. Nanti saya mau wawancara kamu. Nah, akhirnya dia diwawancara, ditanya mengapa tidak bekerja, dan ditanya dia bisa bekerja apa. Dia bilang sebetulnya dia banyak hal yang bisa dia kerjakan. Tapi karena sekarang ini sedang sulit mencari pekerjaan, maka dia tidak mendapat pekerjaan. Nah, si PP ini memang orang yang sedang mau bersosial, orang yang rupanya organisasinya kaya, dan dia memberitahu, "Kamu mau bekerja?" Betul. Dia tanya, dia lihat dulu, dicoba tanya ini itu dan melihat kejujurannya. Ternyata dia seorang yang jujur, dan kemudian ditanya ya, "Kalau kamu bisa bekerja ini atau itu," lalu dia dipanggil, dia dikasih pekerjaan. Di samping dikasih pekerjaan, dia juga dikasih ya tempat tinggal yang walaupun sederhana, lalu supaya dia bisa bekerja dan anaknya ada tempat tinggal. Nah, saudara-saudara, demikian karena orang ini organisasi Kristen ya, melihat begitu ayah ini sayang sama anaknya sehingga hatinya tergerak untuk menolong ya. Nah, saudara, ini gambaran sayang itu sampai apapun yang dikerjakan anak itu digendong. Nah, supaya kita tahu juga sayangnya Allah Bapa kepada kita itu lebih
dari itu, kalau kita takut akan Dia, kalau kita hormat kepada Allah, Allah itu akan menggendong kita, ya. Allah itu akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita ini hidupnya berkenan kepada Dia, kalau kita itu memang melakukan seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau kita setia, kita tetap hubungan dekat dengan Tuhan, sehingga seperti hubungan seorang ayah dan anak, sedemikian. Karena memang kasih Allah itu seperti kasih ayah kepada anaknya, yang mau menggendong, yang mau membawa kemana saja, apa saja, dia berusaha untuk memberi makan anaknya. Itu sebabnya saudara-saudara, marilah kita, hidup kita ini supaya berkenan kepada Tuhan dan tetap hormat, takut akan Tuhan, sehingga Tuhan juga, kita dapat merasakan sayangnya Tuhan kepada kita. Ya, Tuhan selalu sayang, tapi kadang-kadang kita tidak merasa Tuhan itu sayang sama kita karena kitanya sendiri tidak dekat dengan Dia, sehingga kita tidak dapat merasakan. Pada waktu kita dekat, baru kita dapat merasakan. Demikian ya, keluarga-keluarga juga, orang tua sama anak, hubungannya selalu orang tua itu sayang sama anak. Jadi anak-anak itu coba belajar hormat sama orang tuanya. Pasti kamu dapat merasakan bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, biarlah anak-anak saudara juga mendengarkan renungan ini, supaya mereka tahu bahwa orang tua itu digambarkan seperti Tuhan menyayangi kita, ya. Dan mereka supaya tetap hormat kepada orang tua, karena kalau kita hormat, apa juga diberikan kepada kita, betul kan? Ya, mari kita berdoa, dan saya ingin mendoakan keluarga-keluarga ini ya. Tuhan, kami datang padamu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Kalau kami takut akan Engkau, kami hormat akan Engkau, kami dekat dengan Engkau. Begitu juga anak-anak Tuhan, tolong Tuhan supaya keluarga-keluarga yang merenungkan firman-Mu ini, mereka juga dalam keluarganya dapat merasakan, anak dapat merasakan kasih sayang orang tuanya. Karena anak-anak hidup dekat dengan orang tuanya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami. Sedemikian sayangnya Tuhan, supaya kami ini dapat diampuni dosa kami, dan kami dapat beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa dan mendoakan keluarga-keluarga yang merenungkan ini, supaya mereka Tuhan berkati dan keluarganya dapat saling mengasihi satu sama lain. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, ya, saya harap saudara semuanya merasakan berkat Tuhan, merasakan kasih Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.